Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, saya melihat umat Tuhan yang diberkati pagi hari ini penuh sukacita. Amin. 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 Kita memulai ibadah kita siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tinggal diam di dalam bait-Mu Tuhan. Biar itu yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini. Bahwa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Ralaboya syakana naralabaralayas. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami tahu saat pujian penyembahan dinaikkan, ada kuasa-Mu Tuhan, ada hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran, tingkah laku, perbuatan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu pagi hari. Terima kasih Bapa yang baik. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan. We lifted your presence in this place. Come, Holy Spirit, call on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day, oh, I'm reaching for your heart. Oh, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Yang baru kurapi mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidup. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu
lagi Tuhan tinggal di dalam-Mu. Seluruh hidupku, urapan-Mu satu yang ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan, bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah satu yang ku rindu. Bersekutu dengan-Mu, bawa
tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Yes, Lord, you are holy. Hallelujah. Let's sing hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Let's sing. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Oh, hallelujah, 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 for the Lord God Almighty reigns. Mari katakan haleluya. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God. Woo! Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy. Yes, you are holy. Oh, are you Lord God? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are holy. Oh, worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yeah. You are holy. Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Woo! Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. One more time, say, holy, holy. Are you Lord God
is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. You are holy Lord. You are holy. Ya Tuhan, Engkau kudus, Engkau mulia. Di tempat ini Engkau ditinggikan, dipuji dan diagungkan. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kiri depan belakang. Sambil lambaikan tangan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yeay. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Bersama katakan bagai Bapa melindungi anak, di dalam bahaya. Begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diri. Mari bersama-sama. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Bila Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Amin. Sama-sama katakan gelap malam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku. Sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Oh, bila ku bersamamu, siapa lawanku di dalam dunia ini? Tiada ku takut untuk selamat. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, siapa lawanku di dalam? Tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Kita mau katakan Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Amin. Amin. Kurang dengar Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Haleluya. Mari bersama katakan bila ku bersamamu, bila ku siapa lawanku di dalam dunia ini? Tiada ku takut. Lebih lagi bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Tiada sepertimu. Mari lebih lagi katakan bila ku bersamamu, di dalammu, siapa lawanku di dalam dunia? Tiada ku takut. Sekali lagi bila ku siapa lawanku di dalam dunia ini? Tiada sepertimu untuk selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sudah bulan Desember, artinya apa? Kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan sorak-sorai. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit
penebus, Sang penebus juru selamat, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Yeay, mari tetap bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, mari serukan. Hey, hey, oh mari serukan. Hey, hey, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan, mari bersama kita akan berasa bahagia bila kita menyembah. Oh, berasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, yeah, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Saya mau lihat tangan Bapak Ibu Saudara, boleh lambai tinggi-tinggi, angkat sebentar tinggi-tinggi semuanya. Oke, kita mau sama-sama katakan ya. Haleluya. Bersama kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan sukacita bila sama-sama glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi, yeah, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, ya lebih lagi katakan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan. Sekali lagi katakan, mari rayakan dan nyanyi. Yeay, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan yang pertama. Persembahan yang pertama untuk perayaan Natal gereja. Saya mengundang petugas kolekte boleh maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang ibadah kami sampai pada pertengahan ini. Kalau sebentar Tuhan kami memberikan Tuhan untuk perayaan Natal gereja kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkati tangan-tangan yang beri maupun yang belum memberi Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan segala keperluan untuk perayaan Natal gereja ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus bersama katakan amin. Bapa kau mendengar seruan
hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Engkau tenang bersama-Mu. Mari dari awal kita katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Kau tak pernah lepaskan kami Tuhan. Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Pagi hari ini kita merenung apa-apa yang sudah terjadi, baik dari hidup kita, baik dengan keadaan sekitar kita.
Saya memberikan beberapa detik untuk saudara merenungkan. Setelah saudara merenungkan, kemudian saudara angkat tanganmu. Saudara katakan sama Tuhan, Tuhan saya mau bertemu dengan Engkau di tempat ini. Katakan Tuhan saya mau berjumpa dengan Engkau. Sehingga ibadah ini bukan menjadi ibadah rutinitas. Tetapi ibadah ini menjadi satu pertemuan pribadi saudara dengan Tuhan di tempat ini. Angkat tanganmu. Bersyukurlah. 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 Buat apa yang Tuhan kerjakan. Saudara belajar untuk menyembah Tuhan. Saudara jangan berdiam diri. Saudara angkat suaramu. Ya Allah. Ya Tuhan. Jiwa kami memujimu. Kami bersyukur kepadamu. Ya angkat suaramu, mulai belajar menyembah Tuhan. Ya Rabo, ya Rabo. Amin. Sikarala. Ya Rabo. Kurikina mutaka karala barala bayasanda. Kiarala barala barala basi. Bebaskan rohmu, bebaskan rohmu. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Jangan batasi, jangan batasi, jangan batasi. Kurikina mutaka karala barala bayasa. Hinataka karala barala basi kana mutaka karala barala basa. Urataka karala barala barala bayasa. Yarala barala barala bayasi kana mutaka karala bayasa. Yarala Amin. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu.
Yesus Allahku besar kuasa. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpa kami. Dan kami hanya melihat dengan mata kami. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau sedang berperkara dengan dunia, buat kami mengerti, buat kami percaya bahwa pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan, bahkan Kau memberkati keluar masuk kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Coba saudara lihat kanan kiri. Saya percaya saudara duduk kanan kiri saudara nggak kenal. Coba saudara kenal nggak sama kanan kiri saudara? Kalau kenal kanan kiri, depan belakang kenal enggak? Kemarin saya ada di Jakarta selama 3 hari karena ada sesuatu urusan yang saya harus kerjakan. Tetapi ketika saya mau kembali ke Lampung, saya diundang, ini bisa tolong matiin enggak AC-nya kena sekali. Ketika saya mau kembali ke Lampung, kemudian ada satu pengusaha, kemudian anak rohani saya, dia katakan kita makan dulu. Kita makan saudara.
Dan saya tahu, anak rohani saya tahu, saya itu nggak bisa makan ikan. Saya bukan tidak suka ikan, saya tidak bisa makan ikan. Karena kalau makan ikan berkali-kali saya ketelak. Jadi kalau ngelihat ikan, ngelihat tulang itu saya takut, saudara. Ya, jadi mereka ajak kita makan, saya tidak menikmati, mereka menikmati, mereka makan seafood, mereka menikmati, saya tidak terlalu nikmati. Tapi setelah makan kemudian ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Dia bukan orang kenal Tuhan. Dia katakan gini, Tan, saya punya Cece, itu pelayanan. Pelayanan itu luar biasa. Sampai kadang tidak punya waktu. Dia melayani orang-orang. Tetapi yang saya tidak habis pikir, kenapa orang Kristen seperti itu? Saya nyimak, saudara. Saya katakan kenapa? Mama saya 19 tahun ada di ranjang dan tidak bisa lakukan apa-apa. Dan Cece saya gak pernah lihat mama saya. Satu pertanyaan dia katakan, benar gak orang Kristen seperti itu? Saya mau tanya, benar atau enggak? Benar atau enggak? Saya selalu punya prinsip seperti ini, saudara. Sehebat-hebat saya melayani di luar, tapi sangat hebat ketika saya dan keluarga saya menikmati kebersamaan yang mengerti, katakan amin. Amin. Saudara berhasil seperti apapun juga, kalau keluarga saudara berantakan, saya mau katakan untuk apa? Anak-anak tidak melayani Tuhan. Mungkin orang tua sedang khotbah, anak-anak nggak tahu kemana. Karena apa? Karena kita tidak menjadi contoh buat mereka. Kita selalu bisa khotbah, kita selalu bisa berbagi kepada orang lain. Tetapi kita tidak bisa berbagi dengan keluarga kita sendiri. Kemudian satu lagi, saya ketemu dengan kebetulan masih saudara. Dia ngomong sama saya, mamanya sakit, saudara, usia sudah 85 tahun. Osteoporosis, saudara, jadi badannya semakin kecil. Dia ngomong saya begini, mama ini 85 tahun dan mama itu sudah gak bisa ngapain di ranjang. Tapi yang saya heran, adik saya itu kalau ngomong hari-hari tentang Tuhan. Tapi gak pernah nanya tuh tentang mama. Gak pernah ngurus tuh mama. Yang saya mau berbagi di tempat ini, saudara. Kalau saudara masih punya orang tua, saudara masih punya mama, saudara masih punya papa, saya mau katakan kepada saudara, ayo. Mumpung mereka masih hidup, beri yang terbaik dari segala yang terbaik yang saudara miliki. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kita belajar untuk mengasihi mereka, karena ketika mereka enggak ada, saudara mau nangis seperti apapun, itu sudah tidak ada apa? Enggak ada. Saudara kasih kepala babi, dia enggak bisa makan. Waktu dia bisa makan, saudara enggak kasih kepala babi. Tetapi setelah mati, saudara kasih sesuatu untuk orang tua kita, saya katakan itu cuma bisa dilihat orang. Saya satu kali berapa puluh tahun yang lalu saya bertemu dengan mamanya Timotius, itu Timotius, saudara. Mamanya belum percaya. Saya tipe orang yang bukan nginjili orang dan orang itu harus saya injil, enggak. Saya waktu kumpul sama dia, mamanya orang gak percaya, dia katakan, Tante Linda, orang Kristen kalau mati Tante Linda, makannya kembang Tante Linda. Saya diem. Saya ngomong gini, waktu itu saya panggil Enci apa ya Tante ya. Saya cuma ngomong, Ci, saya mau ajak Enci berpikir. Orang yang mati sama orang yang hidup banyak yang mana? Banyak orang mati. Sekarang saya tanya, kalau orang yang mati semua minta makan, kita gak kebagian makan. Saya sambil ketawa-tawa. Kemudian saya datang lagi, saya mulai ceritakan tentang firman. Sampai pada saatnya dia mau terima Yesus.
Amin. Jadi contoh buat orang lain. Ngomong kanan kiri, udah jadi contoh belum untuk orang lain? Tema Gereja Betani tahun ini adalah kesatuan keluarga yang membawa dampak. Kesatuan keluarga yang membawa dampak. Coba kita baca dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bicara tentang keluarga. Keluarga itu terbentuknya keluarga. Itu dimulai dari laki-laki dengan perempuan yang mengambil keputusan melalui satu ikatan pernikahan. Ya, itu pernikahan kudus. Biasanya dia harus menyampaikan janji satu dengan yang lain. Itu dikatakan. Tujuan dari pernikahan adalah ditulis di dalam Maliaki 2 ayat yang ke-15. Dia katakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan apa? Ilahi. Kemudian, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Jadi dia katakan tujuan daripada pernikahan, tujuan membentuk satu keluarga untuk menghasilkan keturunan ilahi. Bagaimana kita bisa melahirkan keturunan yang rohani, keturunan yang ilahi. Sedangkan kita sendiri tidak memiliki semua yang disebut dengan apa? Sesuatu yang saleh dalam hidup kita. Kita tidak pernah memberikan contoh kepada anak-anak kita bagaimana cara bersembahyang. Kita tidak pernah memberikan contoh kepada mereka bagaimana kita harus membaca firman. Saya selama di Jakarta, saya di hotel sama cucu saya. Cucu rohani, saudara. Setiap jam 4:30 saya sudah bangun. Saya mulai duduk, saya mulai baca Alkitab. Saya mulai baca, mulai dari perjanjian baru saya baca sampai selesai. Setelah selesai saya mulai memperkatakan firman. Saya katakan di dalam Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan Linda, maka keadaan Linda seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut Linda penuh dengan tertawa dan lidah Linda penuh dengan sorak-sorai. Saya mulai perkatakan firman, saya katakan Mazmur 121, saya mulai berbicara Mazmur 91, saya mulai berbicara, saya teriak, saya ngomong sama Tuhan. Selesai, saya baru menyembah Tuhan. Saya mulai menaikkan syukur. Dan saya percaya banyak kali orang tua tidak memberi contoh ini kepada anak-anak. Kita selalu bicara kepada anak-anak, ayo sembahyang, ayo cari Tuhan. Padahal kita sendiri gak pernah sembahyang, kita gak pernah berdoa. Betul apa betul? Betul. Saya ingatkan kembali, di dalam kita membangun satu keluarga, kita sedang membangun satu generasi. Apa yang saudaramu kerjakan untuk generasi ini, kerjakan mulai sekarang. Kalau saudara mau membangun keturunan ilahi, saudara memberi contoh yang baik buat anak-anakmu. Di sini dikatakan firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi
satu daging. Jadi dikatakan pernikahan itu meninggalkan papa mama bukan berarti papa mama tidak punya arti. Artinya itu berbicara tentang kemandirian. Belajar mandiri ketika kita menikah. Ya. Di sini dia katakan bersatu. Ini kata bersatu yaitu penyatuan yang unik dari dua orang menjadi satu kesatuan. Atau dua orang ini melebur menjadi satu. Ya, melebur menjadi satu di dalam satu kesepakatan untuk membangun rumah tangga. Ada kesepakatan. Kesepakatan itu apa? Kesepakatan itu perbedaan dalam kepribadian yang menghasilkan keharmonisan bersama dalam menciptakan simfoni. Saya ngomong gini, di sini ada drum, di sini ada keyboard. Mereka nggak sama. Tapi ketika mereka main bersama-sama, itu akan menghasilkan satu apa? Keharmonisan. Saya kasih contoh lagi. Saya ini ibu rumah tangga. Saudara tahu cobek? Cobek ya. Kalau yang di bawahnya itu disebut apa sih? Kalau yang ulekannya itu disebut apa? Saya yang gede diki, coba cari cobek. Cobek ya. Jadi cobek itu ada gini, kemudian ada ulekannya. Saya mau tanya, saya kasih contoh tentang kesepakatan. Saya katakan cobek itu sama ulekannya bentuknya sama enggak? Sama apa enggak? Yang satu besar, yang satu kecil. Tapi mereka serasi. Benar apa enggak? Mereka serasi. Saya dengan suami saya. Suami saya ganteng. Saya biasa-biasa saja. Tapi kalau berjalan, saya serasi. Saudara mengerti? Ini yang disebut dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua, bentuk yang pertama bentuk enggak sama tapi serasi. Kemudian yang kedua, tidak pernah bertukar posisi tetapi saling melengkapi. Cobek itu nggak bilang gini, dia mau tukar posisi menjadi apa? Ulekan, enggak. Seringkali kita ini mau bertukaran posisi sama suami kita. Mau tukar posisi. Kecenderungan perempuan, saya katakan kecenderungan. Perempuan itu ingin apa? Mengendalikan apa? Laki-laki. Kecenderungan. Saya katakan tidak semua, tapi kecenderungan. Tapi di sini saya mau katakan, enggak pernah kita bisa bertukar posisi di dalam rumah tangga. Suami adalah kepala, istri adalah apa? Dia kepala, kita leher. Ya. Kepala enggak akan pernah berfungsi kalau enggak ada leher. Ya. Jadi saya katakan ini kepala enggak bisa bilang gini, gue mau jadi leher dong. Leher bilang gue mau jadi kepala, kacau saudara. Kemudian lagi mengenai cobek, saya katakan enggak ada yang lebih penting. Cobeknya itu enggak berkata gue lebih penting. Enggak ada. Dua-duanya ini penting. Kalau salah satu itu enggak ada, maka itu tidak akan berfungsi. Punya cobeknya tapi enggak punya ulekan, enggak bisa nyambel. Punya ulekan, enggak punya cobeknya, nyambelnya enggak enak. Jadi saya katakan, cobek itu berbicara tidak ada yang penting satu dengan yang lain. Tetapi saya katakan kita selalu sederajat laki-laki dengan perempuan. Jangan katakan gini, laki-laki bilang gini, gue ini kepala keluarga, lu gak boleh ngelunjak. Saya katakan enggak demikian. Kemudian lagi, berbicara tentang cobek. Jika satu aja yang hilang, cobeknya yang hilang, atau saya katakan ulekannya yang hilang, maka dua-dua enggak berfungsi. Ya. Jadi saya katakan di dalam membangun satu rumah tangga,
Kita harus ingat ini. Kita harus saling berbagi, kita harus saling bergandengan tangan. Waktu saudara bergandengan tangan, saya mau katakan saudara dengan suami saudara sama apa tidak? Enggak. Pemikiran berbeda, betul apa betul? Ya. Maka saya katakan kenapa banyak terjadi perceraian? Ada beberapa hal yang menyebabkan perceraian, saudara. Yang pertama, saya membaca di dalam buletin, menurut statistik Amerika, setelah 1 tahun pernikahan dari 4 pasangan suami istri, saudara dengarin, ya statistik Amerika. Jadi 4 pasangan suami istri setelah 1 tahun menikah, yang pertama cerai. Kemudian yang kedua, hampir masuk ke dalam jurang kehancuran. Yang ketiga, mereka tidak bahagia dalam pernikahan mereka. Mereka nggak bahagia. Yang satu tidur di atas, yang satu tidur di bawah. Yang satu ada di belakang, yang satu ada di depan. Tidak menikmati. Ya, maka saya katakan, apa yang menyebabkan perceraian terjadi, saudara? Yang pertama, kenapa perceraian bisa terjadi itu alasan-alasan yang klasik. Kita tanya kenapa kok mau cerai gitu ya. Nggak sepikir, udah nggak sejalan lagi. Saya mau katakan laki-laki dengan perempuan itu punya pemikiran yang berbeda, betul apa betul? Laki-laki memiliki pemikiran yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Enggak seperti perempuan. Ya. Laki-laki itu cuma punya pemikiran yang simpel, saudara. Punya pemikiran yang simpel, kemudian perempuan enggak seperti itu. Saya kasih contoh. Satu kali ketika saya belum jadi hamba Tuhan, saya menikah, kita tinggal di satu perumahan di Surabaya. Kita tinggal di sana, kemudian di perumahan itu ada lapangan tenis bukan tenis meja, tenis. Saya lihat setiap hari Minggu karena kita ada di luar kota Surabaya, jadi kita ada di perumahan, di kompleks perumahan. Kemudian saya lihat setiap hari Minggu pagi-pagi sekali suami saya bawa raket tenis, dia sudah siap, kemudian di lapangan. Waktu dia di lapangan, emak-emak itu udah kumpul, emak-emak komplek. Jadi emak-emak komplek ini kumpul karena mereka gak bisa main tenis. Dia ngomong, Pak Frankie ajarin dong main tenis. Dengan teliti sekali suami saya mengajari, saudara. Dari gak bisa mukul sampai bisa mukul. Dari gak bisa cemes, dia bisa cemes. Saya lihat, wah luar biasa suami saya kalau ngajar ini luar biasa. Kemudian saya ngusul dengan suami. Saya bilang, mereka dari nggak bisa menjadi bisa, aku pengen. Ya udah beli aja. Jadi singkat cerita, kemudian saya beli peralatan itu dengan PD. Saya datang ikut ke lapangan, semua sudah dilatih. Giliran terakhir saya. Pegang, ini pegangnya gini ya. Kakinya agak bongkok dikit. Agak bongkok, pukul salah. Goblok gitu aja nggak bisa. Diajari ulang-ulang gak bisa, goblok gitu. Wih, saya lagi pikir, kayaknya lain nih kok lu ngajar emak-emak. Dah kenapa lu ngajar gua kayak begini? Ya, kemudian otak saya mulai jalan. Kenapa ini? Saya mulai marah. Kemudian dia bilang lagi, ayo udah belajar lagi. Ya dasar orang gak bisa megang itu aja gak bisa. Kenapa orang-orang dari gak bisa jadi bisa? Kenapa saya gak bisa? Ya tetap gak bisa. Kemudian waktu saya mukul gak bisa lagi. Marah dia. Marah, saya lebih marah lagi karena saya masih muda waktu itu. Saya menikah usia 23. 24 saya dapat Arlin. 25 tahun. Jadi waktu dia marahin saya, saudara tahu apa yang saya kerjakan? Saya ambil raket, saya taruh. Ora paten, gak mati saya main ini. Kamu tunggu di rumah. Oh galak saudara. Tunggu di rumah. Saya pulang saya nangis saudara. Saya nangis, saya marah. Saya bilang kenapa sih? Ajarin emak-emak baik.
Kamu bisa pegang, ajarin cemes. Kenapa sama saya enggak? Apa mak itu lebih, wah pikiran saya kemana-mana. Wah saya ngomel-ngomel, wah dari A sampai Z saya ngomel-ngomel. Suami saya bilang, duduk. Saya nggak berani ngomong, saya duduk. Gak punya otak. Oh gak punya otak lagi sudah. You gak punya otak katanya. You pikir emak-emak punya laki. Kalau gue bilang goblok, gue bilang tolol, dia ngadu sama lakinya, gue dilabrak. Lu kan bini gue. Jadi gue punya hak marahin lu. Saya mulai pikir, betul juga. Mereka simple. Laki-laki itu berpikir simple. Lu bini gue bisa marahin lu. Tapi kita nggak berpikir sampai situ, betul apa betul? Kita berpikir gila, sama emak-emak lain lu baik, tapi kenapa lu sama gua? Kemudian mulai berkembang. Maka saya katakan kenapa terjadi perceraian ketika masalah-masalah seperti ini kita tidak bisa selesaikan dengan baik. Kita nggak bisa selesaikan dengan baik. Maka firman Tuhan katakan di dalam Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Dia berbicara, dia katakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami sedang berbuah, berbunga. Saya mau katakan gadis sulam ini mengerti tentang pernikahan. Dia katakan apa? Dia menangkap rubah-rubah itu. Supaya apa rubah-rubah ini tidak mengganggu tanaman yang dia sudah tanam dan menjadi rusak. Artinya apa? Kita sebagai perempuan kita harus mengerti. Ya, kita harus perempuan, kita harus mengerti. Jangan hal-hal kecil, hal-hal yang tidak penting ketika saudara nggak bisa sampaikan, saudara simpan dalam hati. Karena firman Tuhan katakan, oh kita harus mentunduk kepada suami. Tapi sesungguhnya kita nggak tunduk, saudara. Ada pemberontakan dalam hati kita. Kalau kita tidak selesaikan ini, maka akan menjadi bumerang di dalam hubungan suami istri. Akan menjadi bumerang, saudara. Saya satu kali, saya usia 25, suami saya kita beda itu 5 apa 6 tahun sama suami. Saudara tahu, satu kali Pak Nyo bilang saya gini, papanya Pak Niko, Lin. Jadi istri ini mesti seperti ini sebenarnya. Saya belum terlalu kayak begitu tentang pernikahan. Kemudian saya ngomong, Pak Nyo, suami saya itu kalau marahin saya goblok loh ini. Tolol ini, gak ngerti goblok, tolol gitu ya. Saya ngomong sama Pak Nyo, ini perlakuannya. Pak Nyo bilang begini sama saya. Udah belajar untuk gak usah denger ngomong gimana sih. Orang dia ngomong sama saya sudah gak denger. Udah belajar, diam. Saya belajar saudara. Jadi waktu dia marah goblok, tolol, emang gue pikirin. Besok marah lagi, apa aja, you bisa itu apa, you gak bisa apa-apa. Selalu ngomong gitu. Saya diemin. 2, 3, 4, 5, 10 kali. Kemudian saya mulai otak saya jalan. Ngotak ya. Gua gak lawan lu tambah kurang ajar sama gua. Ini otak saya sudah. Kurang ajar lu ini. Ini gak bisa didiemin. Tapi waktu saya berdoa Tuhan bilang, tidak seperti itu. Kamu diam. Kamu diam. Kalau kamu mau menangi suami kamu gak boleh lawan. Saya belajar. Susah apa gampang? Perempuan susah apa gampang? Halo? Susah. Susah bukan berarti gak bisa. Betul apa enggak? Pasti bisa. Jadi saya katakan ada hal-hal yang kecil yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Di dalam hubungan suami istri. Saya mau katakan selesaikan itu. Jangan sampai dibawa ke tempat tidur. Berabe dibawa ke tempat tidur. Satu ngadep ke tembok. Pantatnya satu ngadep ke sana.
Karena apa nggak mau diselesaikan? Kalau tidak diselesaikan, saya katakan kita sedang menuju kehancuran di dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua mengapa banyak terjadi perceraian? Karena seringkali suami tidak berdiri menjadi imam atau menjadi pemimpin. Laki-laki tidak berdiri menjadi pemimpin. Artinya apa? Saya katakan tidak menjadi pemimpin. Saya mau katakan penyebabnya dikatakan karena satu. Laki-laki itu selalu ngomong gini, udahlah gak mau ribut lah. Gak mau ribut. Saya melayani di satu tempat yang di Polda, saudara. Itu khusus orang-orang Kristen. Bahkan di situ ada pangkat yang cukup tinggi. Saya ngomong begini, seringkali kita gagah di luar. Tapi sampai di dalam rumah kita seperti tikus kejebur air. Tidak bisa menjadi pemimpin untuk istrinya. Saya berharap tidak ada laki-laki yang di tempat ini seperti itu. Tepuk tangan untuk laki-laki. Berdiri jadi imam. Kita jangan berpikir gini, daripada ribut Tante Linda. Ntar kan kalau dikasih tahu yang terjadi berantem. Pening kepala udahlah. Padahal saudara sedang menentukan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam keluargamu. Di mana laki-laki harus menjadi pemimpin, laki-laki harus menjadi imam. Bukan perempuan yang menjadi imam. Kemudian kenapa terjadi perceraian? Yang kedua dikatakan tidak berdiri menjadi imam. Yang menyebabkan dia tidak menjadi imam. Karena apa? Tanggung jawab suami itu beralih fungsi kepada apa? Kepada istri. Yang tadinya suami itu menjadi penyedia. Ya, yang menjadi penyedia setiap kebutuhan, kemudian ini diambil alih fungsi oleh istri. Suami di rumah, mang tikeng gitu ya. Kemudian suami di rumah ngepel, suami di rumah masak, bini cari duit. Betul apa enggak? Saya kemarin lihat, lucu sekali. Itu ada satu artis, suami istri pergi kayaknya ke mall. Novi lihat, mama lihat ini mah kejadian. Artisnya ganteng, aktornya ganteng. Saudara tahu pergi ke mall pakai cukin. Dia pakai cukin gendong anak. Laki-laki loh, bukan perempuan yang gendong anak pakai cukin loh. Saya lagi pikir kok laki-laki gendong anak pakai cukin. Nggak lucu banget gitu ya. Ini saya katakan kenapa hal-hal yang seperti ini. Tanggung jawab itu beralih. Bukan lagi suami menjadi penyedia, tetapi istri menjadi penyedia. Tanggung jawab itu semua dioper ke istri. Sedangkan suami mengambil alih tugas istri. Ini yang saya katakan, ini yang menyebabkan perceraian. Kenapa? Karena ketika saudara tidak lagi berfungsi seperti menjadi kepala keluarga, maka saya katakan jarang ada perempuan yang bisa respect dengan laki-laki seperti itu. Betul apa enggak? Jarang. Kalaupun ada 100 paling 10. Apalagi kalau perempuan gajinya lebih besar dan lu gak ngapa-ngapain. Dilihat sebelah mata. Saya katakan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kenapa terjadi lagi perceraian dalam rumah tangga? Karena firman Tuhan tadi dikatakan di dalam Maliaki. Dia katakan apa? Maliaki 2 ayat ke-15.
Tidak setia terhadap istri dari masa muda. Gak setia. Punya cem-ceman, saudara. Ini yang menyebabkan apa? Perceraian, saudara. Saya melayani kasus pernikahan, sudah terlalu banyak saya melayani kasus pernikahan. Ketika salah satu tidak punya cem-ceman, seberantem besar apapun mereka akan kembali. Mereka tukaran besar, mereka sudah yang satu bawa koper, yang satu mau kembali ke kampungnya, yang satu mau kembali ke kampungnya. Kemudian kita mulai sharing, kemudian kita mulai bicara, saudara. Mereka kembali. Tetapi ketika punya cem-ceman, ya, cem-ceman tahu ya cem-ceman ya. Ketika punya orang ketiga, saya mau katakan, pertikaiannya kecil pasti bubar. Karena ada yang dibandingkan. Kita bandingin. Kita ketemu dengan teman kantor, kita mulai sharing. Ih bapak mah langsing ya. Dulu saya kawin sama suami saya langsing loh. Tapi sekarang gendut perutnya bapak. Aduh bapak mah ganteng. Terus yang perempuan, yang laki. Iya, di rumah istriku tuh bawel semua dibahas. Kalau di rumah kamu tahu gak, cuman pakai apa daster. Dasternya udah robek lagi. Sharing, ketemu sharing. Sering curhat satu dengan yang lain, curhat satu dengan yang lain. Akhirnya apa? Selingkuh. Perselingkuhan tidak dimulai ketika saudara bersenggolan kemudian saudara bilang selingkuh yuk. Enggak ada cerita. Selingkuh itu dimulai sharing ditambah sering terjadi perselingkuhan. Karena di dalam pernikahan kami, saya dengan suami saya sudah bilang gini, you mau kuliah boleh, ambil teologi, cuman satu yang aku pesan. Kamu tidak boleh dekat dengan laki-laki siapapun juga. Karena ketika kamu hari-hari sama-sama laki-laki ini, maka hatimu akan beralih kepada, saya ingat sampai umur saya, sampai hari ini. Dan suami saya bukan cuma ngomong seperti itu, tapi suami saya lakukan. Dia kerja, ada temen kantornya, rumahnya deketan. Dia bilang sekali-kali yuk boleh ikut saya, tapi tiap hari aku gak mau. Karena apa? Menjaga supaya apa? Tidak jatuh dalam dosa. Amin. Jadi kalau teman kantor, lawan jenis, kalau sering mau ikut terus pulang sekali-kali boleh, tapi sering-sering jangan. Ya, sering-sering gak boleh. Kita batasi, kita punya suami batasi, saya punya istri. Dan saya tidak boleh lakukan ini dan istri suami tidak boleh lakukan itu. Kemudian lagi, bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang berdampak? Yang pertama, leburkan diri kita menjadi satu kesatuan. Meleburkan pernikahan itu artinya meleburkan diri dengan pasangan kita. Apa sih melebur itu? Itu saling berbagi. Bukan cuma saling berbagi, saudara, saling menghormati, saling respect satu dengan yang lain, saling berkorban satu dengan yang lain, saudara. Saling memberi. Saya katakan memberi itu tidak selamanya bicara tentang uang, enggak. Memberi itu tidak berbicara tentang uang saja, tapi saya katakan memberi itu berbicara tentang sesuatu yang kecil tapi punya arti. Saya menikah 30 tahun, suami saya tidak pernah ngucapin, Lin selamat ulang tahun, boro-boro bawa kembang, ngomong gak pernah. Sampai satu kali setelah 30 tahun, saya baru ingat, oh iya tiap tahun ini gak pernah ngucapin ya. Saya mulai berpikir, saya bilang duduk, yuk ini kebiasaan tiap tahun. Aku ulang tahun yuk gak pernah ngomong.
Nggak pernah ngucapin, boro-boro ngasih bunga. Bunga deposito juga kagak, bunga biasa kagak. Ngucapin kagak, saya bilang gitu. Rupanya dia baru ngeh. Kemudian tahun berikutnya, persis bulan Februari, saudara tahu tanggal 9 anaknya semua dibangunin. Bangun, ucapin mama ulang tahun. Anak saya telepon saya, "Ma, emang mama ulang tahun tanggal berapa? Tanggal 9 apa 19? Kok papa ngoyak-ngoyak kita untuk ngucapin selamat ulang tahun?" Pagi-pagi dia udah telepon, "Lin, selamat ulang tahun." "Apa sih?" saya bilang. "Apa sih? Kan ulang tahun. Kan tanggal 19 ini tanggal berapa?" "Oh salah. Karena apa gak pernah ngucapin selamat ulang tahun." Anak-anak semua dibangunin. Arlin telepon saya, "Mah, mama bukan tanggal 19, kenapa kami ini semua pagi-pagi dibangunin suruh ucapin selamat ulang tahun?" Saya mau ngomong gini, memberi itu tidak selamanya beri uang, beri perhatian sama istri. Kalau kita mau pergi kemana-mana, saya sudah dandan, "Pak, menurut kamu gimana? Bagus gak?" "Biasa aja." Saya muter lagi, "Pak, you lihat, biasa aja." Kadang kalau saya masak, saudara, "Pak, enak gak?" "Biasa aja." Saya marah, "Awas ya, lain kali jangan makan masakan saya. You harus tahu, biasanya aku nilai biasanya, yang aku bilang biasanya itu nilainya 9. Oh, dia bohongin saya, saudara. Supaya saya gak marah, biasanya dia itu nilainya 9. Ya gak bisa ngomong, saudara. Laki-laki belajar untuk memperhatikan istri. Pernikahan saya lupa tahun keberapa gitu. Dia pergi ke Papua, dia audit di sana. Dia mau bikin saya surprise, saudara. Dia bawakan saya jas. Dia bawain saya jas batik, dia beli mahal sekali. Saudara tahu gak waktu dia bawa, "Linda, aku bawain kado." Waktu dia bawain saya bilang, "Gila, anak lu aja gak cukup, lu kasih gua ini jas segede gini." Jasnya kecil, tangan aja gak masuk. Tapi saya gak ngomongin, "Ya kok kecil." Enggak, saya ambil. Saya sama belajar untuk memberi. Ya kalau saudara punya uang banyak, kasih bunga deposito. Kalau nggak punya, kasih setangkai bunga. Tepuk tangan. Kemudian lagi yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang berdampak. Yang kedua, merangkul tanpa kita menghakimi. Merangkul tanpa kita menghakimi. Coba kita baca. Di dalam Yohanes 8. Ya, saya akan tutup. Terlambat dikit enggak apa-apa ya. Yohanes 8 ayat yang kedua. Yoni baca, Yon. Yang kenceng, Yon. Pagi-pagi benar. Terus sampai 11. Mereka
Ya, jadi kita lihat bagaimana kita bisa menjadi dampak bagi orang lain. Kita jangan pakai telunjuk kita untuk menuding pasangan kita. Kita jangan terus pakai tangan kita menuding suami kita. Kita jangan pakai tangan kita menuding istri kita. Saya satu kejadian ini kemarin sepanjang perjalanan saya. Itu ada satu ibu. Saya akan tutup dengan satu kesaksian ini. Dia satu ibu. Jadi ibu ini dia punya keluarga baik-baik. Dia punya bisnis yang garment yang cukup berhasil. Mereka menjadi orang yang kaya. Tapi karena suaminya tidak setia, dia punya istri, punya lagi cem-ceman. Kemudian perusahaan itu semakin lama akhirnya bangkrut. Waktu bangkrut saudara, suaminya ninggalin dia. 2 anaknya kena narkoba, tinggalin dia. Dia tinggal dengan 1 anak perempuan. Dia seperti tidak siap, dia henghong. Saudara tahu henghong? Gak ngerti dia mesti buat apa saudara. Yang dia lakukan selalu dia pergi ke tempat satu keluarga. Waktu dia pergi ke satu keluarga, waktu dia jalan, suami keluarganya ini bilang gini, perempuan gila ini datang lagi nih. Ini dia datang lagi. Saudara tahu gak dia datang cuma apa? Lu ngapain sih? Udah gue pulang ya, pulang. 2 jam dia datang lagi. Terus suaminya bilang, kong main datang lagi. Perempuan gila datang lagi. Dia datang lagi tapi nih keluarga gak pernah bicara tentang lu gak boleh begitu. Lu gak boleh lu mesti bertobat. Lu begini. Enggak. Keluarga ini waktu dia datang suaminya bilang kong mah datang. Ini perempuan gila datang lagi. Dia datang saudara dia gak ngomong apa-apa. Gue mau makan. Gue mau minum miso. Ya dikasih makan. Dia pulang. Dia katakan lu tahu gak? 1 hari gue bisa 3-4 kali ke rumah si Aso. Gue gak ngapa-ngapain. Setelah itu gue pulang. Terus suami saya punya koko bilang begini. Lu mesti pegang nih ini. Nih perempuan ini udah agak-agak ini. Tapi saya gak pernah ngomong, gak pernah bahas, gak pernah gimana. Dia diam saja. Sampai 1 kali saudara. Dia sudah gak tahu, dia sudah putus asa. Dia udah gak ngerti gimana. Anaknya pergi kena narkoba, kemudian suaminya pergi, dia udah gak ngerti, rasanya gak ada pegangan. Kemudian dia bilang gini, gue mesti buat apa sih So? Sembayang. Waktu dia bilang sembayang, gue pulang ya So? Pulang. Asal So saya bilang gini, lu percaya Yesus? Sorry So, gue pulang So. Dia pulang saudara. Sampai 1 kali dia bilang begini, gue mutuskan gue mau jadi bikuni. Dia ngeliamkeng saudara. Ya, tung dia ngeliamkeng. Kemudian dia bilang gue gak ada jalan keluar, gue gak ada orang yang tolong. Gue mau jadi bikuni. Dia putuskan dengan beberapa persyaratan yang cukup sulit untuk menjadi bikuni. Kemudian dia bilang gini, pokoknya gini dah, gue mau sembahyang, gue mau ngeliamkeng. Siapa yang bisa tolong gue percaya, gue berikan hidup gue sama yang tolong gue. Waktu dia mulai ngeliamkeng, tiba-tiba dia lihat, kok ada Tuhan Yesus. Ini malah Tuhannya orang Kristen ini. Terus dia berhenti, dia keluar lagi. Kemudian dia ketuk lagi. Dia lihat lagi Tuhan Yesus. Dia cuma ngomong gini, kalau memang kamu bisa tolong saya hari ini, saya percaya kamu seumur hidup saya. Selesai itu saudara tahu, tiba-tiba ada orang yang ketok pintu. Ma, kami boleh gak pulang? Kami boleh gak masuk Ma? Dia nangis, dia rangkul anaknya. Pulang mama tunggu. Dan sejak hari itu dia percaya Tuhan. Dia tidak menghakimi anaknya, kenapa lu narkoba? Walaupun salah satu dari anaknya meninggal karena overdosis. Tetapi dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana ada orang-orang yang tidak menghakimi dia. Bagaimana orang-orang yang dia temui tidak menginjili dia secara radikal. Tetapi memperlakukan dia, merangkul dia. Sehingga dia melihat ada kasih Kristus dalam hidup orang ini yang menjadi contoh buat dia.
sehingga apa, dia bertobat. Maka saya katakan kepada saudara, ketika saudara bertemu dengan seseorang, rangkul dia. Tanpa kita melihat apa yang terjadi. Tapi dengan pasangan pun kita jangan menghakimi suami, dan suami jangan menghakimi istri. Jadi saya katakan, sama seperti firman Tuhan ini ditulis di dalam Mazmur 133. Dia katakan ketika kita melebur menjadi satu, saling berbagi, semua saling. Kemudian yang kedua dikatakan kita saling mengampuni satu dengan yang lain dan tidak menghakimi. Saya katakan banyak kali perempuan ketika suami jatuh dalam dosa yang diulang itu, yang diomong itu terus. Ya. Jadi di sini dia katakan ketika kondisi kita seperti itu, maka dia katakan alangkah baiknya ini apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, kemudian sampai ke jubah. Ketika saudara menemukan satu kebahagiaan di dalam rumah tangga saudara. Ketika saudara pasangan suami istri saudara memiliki satu kebersamaan. Maka orang akan melihat ini orang menjadi contoh di dalam keluarganya untuk orang luar. Amin. Kita nggak usah buat-buat lah. Kalau memang saudara laki-laki yang nggak suka gandeng istri, nggak usah dibuat-buat lah. Aduh, gandeng istri nggak usah. Tapi saling mengasihi. Suami saya bukan tipe orang yang suka gandeng istri, saudara. Kalau saya suka ngomong gini, Pak, jalan terus digandeng. Saudara tahu dia bilang tergandeng. Sampai seumur hidup saya nggak pernah mau digandeng. Sampai dia sakit baru dia minta gandeng. Saya lupa cara gandeng. Karena terlalu lama disuruh gandeng gak mau. Ketika dia minta gandeng, ngelupa Herlin bagaimana cara ngegandeng. Maka saya katakan sama bapak-bapak, jangan sampai istri lupa cara ngegandeng saudara ketika saudara tua. Mulai dari sekarang belajar untuk menggandeng. Menggandeng siapa? Menggandeng siapa? Ih kok gak ada ya. Menggandeng apa? Istri. Istri itu dipegang lah. Kalau nyebrang itu dipegang loh. Ya Sum. Dipegang gak Sum? Harus dipegang. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Makasih Bapak. Makasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Kebaikan yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sangat membuatku terpesona. apa yang pernah ku pikirkan, Itu yang kau sediakan bagiku. Aku bersyukur pada Tuhan, jadi biji mata-Mu. jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah
kami menjadi pasangan yang saling mengasihi, yang saling menopang, yang saling berbagi. Karena kami tahu ketika kami berdiri menjadi satu pasangan yang berbahagia, maka anak-anak kami akan tumbuh menjadi anak-anak, menjadi generasi yang akan meneruskan apa yang kami kerjakan. Dan ketika mereka menikah, mereka akan melihat bahwa hidup kebahagiaan orang tuanya itu mentransferkan kepada anak-anak mereka. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman. Buat kami Tuhan, kepala keluarga yang ada di tempat ini, mereka berdiri menjadi imam. Mereka mengurapi istri, anak mereka, cucu menantu mereka. Mereka menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang melakukan firman Tuhan, pemimpin yang berjalan di dalam ketetapan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan menjadi keluarga yang berdampak buat orang lain. Hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ampuni kesalahan kami, apapun yang kami lakukan, baik perbuatan kami, tingkah laku kami, ampuni kami Tuhan. Dan layakkan kami Tuhan Yesus untuk mengambil sakramen perjamuan kudus ini. Kita mau ambil roti di tangan kanan kita. Matius 11 ayat ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kami minta taruh di ujung lidah bibir kami perkataan-Mu Tuhan. Taruh malaikat-Mu untuk menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Karena kami percaya perkataan yang keluar dari mulut kami satu kali itu akan kami pertanggungjawabkan. Ampuni Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita mau ambil anggur, kita taruh di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Amin. Yang punya beban berat Tuhan dilepaskan. Amin. Yang terikat dengan kuasa kegelapan akan dihancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami boleh berjalan di dalam penyertaan-Mu, penjagaan-Mu di dalam 1 bulan ke depan. Terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Puji Tuhan, kita telah diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. 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 Saya mengundang petugas kolekte, boleh maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau sebentar Tuhan kami memberikan sebagian dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami berikan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung diadakan 2 kali, pada pukul jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pada pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada jam ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikianlah pengumuman minggu ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum pulang mari lihat kanan kiri, depan belakang, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sisi, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa tanggal 18 Natal di tempat ini jam 5 sore. Tuhan berkati.